mamanya Sukma tuh pas mau turun tangga, udah mau sampai halaman, itu tuh ngelihat sosok almarhumah, rambutnya panjang, pakai baju putih, gitu. Lagi duduk tuh gini-gini. Congcong kaki sih? Iya, sambil duduk di bawah pohon ketapang. Hampir tiap bulan ya, dia tuh datang meluk kayak gitu, Nita gitu, kayak gitu peluk. Awalnya biasa nih, kayak sosok dia, Nita, terus peluk. Tiba-tiba pas aku bangun gitu, antara sadar dan enggak, kayak gitu aku ngeliat tuh udah bentuk pocong, Kak. Pocong itu lagi tidur di atas aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat diteror nih sama arwah temannya. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Mbak Nita nih. Halo Mbak. Halo Kak. Sehat Mbak ya? Ya sehat, alhamdulillah. Nih Mbak, ini kan diteror sama arwah sahabat nih Mbak ya. Di sini untuk nama sahabatnya kita samarin aja Mbak ya, karena agak sensitif nih. Iya. Nah itu waktu itu tahun berapa nih Mbak? Waktu itu kejadiannya tahun 2004. Wih udah lama ya? Iya, pada Udah saat lama itu aku masih duduk di bangku SMP. Udah lama banget berarti ini. Nah ini kan sahabatnya ini, berarti sahabat baru kenal SMP itu? Iya, betul. Oke, berarti baru kenal jadi sahabat karena sering main bareng ya? Iya, betul. Nah dan pas meninggalnya itu pas kapan dia? Setelah kita ujian akhir nasional. Oh, UN. Iya, UN. setelah ujian akhir nasional. Berarti pas lulusan itu ya? Iya, betul. Oke, berarti agak gimana gitu ya, namanya juga abis lulus harusnya masuk SMA ya? Iya. Dia malah meninggal. Iya, betul. Nah, mungkin untuk meninggal kenapa nanti ya dicerita aja ya Mbak ya. Nah, ini diteror ini berapa lama Mbak? Kurang lebih 3 tahun. Lama banget. Ya, selama aku masih tinggal di Jayapura. Oh, ini kejadian di Jayapura? Iya, betul Kak. Oke, berarti selama SMP sama SMA Mbak Nita di Jayapura? Iya, betul. Nah, setelah itu pindah? Setelah itu saya pindah ke Manado. Oke, setelah pindah baru itu nggak diteror lagi sama? Nggak pernah ada teror lagi, nggak pernah didatangin lagi. Oke, lama banget berarti nih. Berarti semenjak selama Mbak Nita ini SMA, itu diteror sama arwah sahabat ini? Iya. Didatengin mulu lah ya? Didatengin mulu lewat mimpi, kayak gitu. Oke Mbak. Berarti untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Mbak ya? Iya. Nah buat Sobat Tengah Malam nih yang penasaran nih sama ceritanya Mbak Nita, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau kirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, langsung kita mulai aja nih Mbak ya. Ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi kejadiannya ini di tahun 2004 Kak. Saat itu aku masih duduk di bangku SMP. Jadi cerita awalnya tuh aku punya 2 sahabat. Di sini aku punya sahabat yang satunya namanya Sukma, yang satunya namanya Pipit. Sahabat saya yang Sukma ini kami dekat dari sejak kami masuk ke SMP, dari kelas 1 SMP. Kami dekat itu mungkin karena kami tuh satu suku, kebetulan ya, jadi ketemu di perantauan lah kayak gitu. Jadi kita tuh jadi deket, sama orang tua juga deket gitu. Jadi kita tuh udah kayak keluarga, aku sama Sukma. Dan yang sahabat aku yang kedua ini si Pipit, kami ketemu dan bersahabat sejak kelas 2 SMP. Mulai dari kelas 2 ini karena sekelas, aku sama Pipit ini jadi teman gitu. Aku mulai dekat sama dia karena dia ini tipenya orangnya periang, humble kayak gitu, baik banget lah orangnya, cantik. Dia juga orangnya
ceria banget gitu loh. Jadi karena dia baik, terus sama aku juga cocok gitu loh. Akhirnya kita tuh temenan jadi teman baik, dan kita tuh sempat gabung di satu tim dance gitu. Pada ekskul pada saat itu tuh tahun 2004 itu lagi boomingnya lah ekstrakurikuler dancer kayak gitu kan Kak. Jadi kita tuh ikut itu. Dari situ mulailah kita tuh deket. Aku banyak ngehabisin waktu curhat kayak gitu, jalan-jalan, latihan bareng sama si Pipit. Jadi kita tuh deket banget kayak gitu. Dia sering main ke rumah aku, jadi kayak udah kenal banget sama orang tua aku juga. Nah kayak gitu. Jadi pernah ada masanya tuh Sukma sama Pipit ini pernah saling cemburuan kayak gitu, cemburu gitu loh ya, namanya anak SMP ya Kak. Masih kecil. Jadi kayak egonya tuh masih tinggi, bahkan sampai ke sahabat sendiri aja cemburu gitu loh. Katanya kenapa sih sama ini terus gitu loh, sama si Pipit terus, ya kenapa sih sama si Sukma, nah kayak gitu mereka. Jadi kayak cemburuan gitu loh. Sebagai sahabat juga nggak bisa memilih kayak gitu ya, karena kan dua-duanya aku istilahnya aku sayang lah, karena mereka tuh dua-duanya emang benar-benar baik dan benar-benar sahabat aku gitu. Cerita Kak, waktu berlalu ya. Nah kita tuh udah memasuki ujian akhir nasional. Nah di situ tuh waktunya kan pulang cepet ya. Jadi hanya ujian aja terus kita pulang. Aku komunikasi sama Pipit ini juga agak jarang, hanya beberapa ini aja komunikasi, gak lama lah kayak gitu. Terus kita nggak ada main bareng kayak gitu sama tim dancer itu, nggak pernah ada latihan lagi kayak gitu kan, karena kan lagi ujian. Nah jadi komunikasinya tuh kurang. Pernah suatu waktu 2 hari terakhir sebelum selesai ujian nasional nih, aku ngelihat dia murung banget di kelas, kayak lagi gitu cemberut gitu, ngelamun. Kok nggak biasanya, ini kan anak nih periang banget Kak, ceria banget. Tapi di saat pas ada masanya dia kok bisa murung kayak gitu kan. Jadi aku samperin lah, terus aku nanya, kamu kenapa? Terus dia bilang, enggak ada apa-apa. Masa sih bohong? Enggak, beneran, dia bilang gitu, cuman pusing aja habis ulangan ujian katanya kayak gitu. Oh gitu, nggak ada apa-apa ya. Iya, next lah hari berikutnya. Nah hari berikutnya ini hari terakhir ujian nasional. Hari terakhir itu si Pipit nih ngajak kita nih untuk ke rumahnya. Pas pulang? Pas pulang sekolah. Kata dia si neneknya ini udah mau masakin buat kita makan gitu loh. Karena kita sudah selesai ujian gitu. Ngerayain lah hasil selesai ujian itu. Nah kebetulan kan rumahnya itu nggak begitu jauh dari sekolah. Jadi kita aku sama tim teman-teman aku itu pada ke rumah dia. Kami ada 5 orang pada saat itu. Artinya kita makan, kita udah selesai, dan itu jadi pertemuan terakhir sih aku sama Pipit. Kurang lebih 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu setelahnya, setelah kita kumpul bareng itu, si Pipit ini nggak ada kabar lagi. Pada saat itu kan belum ada WhatsApp Kak, belum ada kayak sekarang ya. Jadi kita tuh hanya lewat SMS, telepon. Jadi kalau nggak ada pulsa juga udah nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Kata mama aku, kok si Pipit nggak pernah main lagi ke rumah sini gitu. Ya nggak tahu mah, mungkin dia lagi sibuk kali. Oh iya sih mungkin ya, mungkin juga nggak diizinin kali sama orang tuanya keluar rumah kayak gitu. Oke, 2 minggu berlalu, tiba-tiba tuh aku posisinya hari Minggu pagi, aku lagi ibadah tuh Kak, ibadah pagi di gereja. Nah, aku pulang tuh ke rumah sekitar jam 9 pagi. Begitu aku sampai ke rumah, aku langsung dikasih tahu sama orang tua aku, "Nit, coba kamu lihat dia ini ada SMS." Terus aku baca nih SMS-nya.
katanya tante si Pipit udah meninggal. Gitu. Aku kaget dong. Hah? Nggak salah nih mah, aku bilang kayak gitu. Enggak. Terus tadi juga teman kamu si Ina datang ke rumah pagi-pagi. Dia bilang katanya teman kamu Pipit itu udah meninggal. Iya. Dan dia akan segera diberangkatkan ke Makassar. Dan dia tidak disemayamkan di Jayapura, tapi diberangkatkan ke Makassar siang ini. Setelah aku dengar kabar kayak gitu, Kak, pikiran aku jadi kayak kacau. Aku langsung nangis. Aku lari ke kamar, aku nangis banget. Terus aku kayak nggak percaya. Terus aku nangis sambil aku ke kamar, aku buka lemari itu, Kak. Aku buka lemari terus aku nangis. Aku lihat bajunya. Dia suka pakai baju warna merah. Aku tuh lihat bajunya. Aku kan dulu suka tukeran baju sama dia yang dia datang ke rumahku. Aku pakai bajunya. Dia kayak gitulah ganti-gantian gitu loh. Aku lihat baju dia. Terus aku ngomong, Pit, beneran kamu pergi kayak gitu? Kok kamu gitu sih? Aku bilang kayak gitu. Papa aku datang. Ayo cepet kita pergi ke rumah duka karena nanti akan segera diberangkatkan kayak gitu. Teman-teman aku juga udah pada SMS, Nita cepet nanti keburu berangkat. Ini kita semua sudah ada di rumah duka, hanya kamu aja nggak ada. Di situ aku sempat kepikiran ke teman sahabat aku nih, si Sukma. Gitu. Jadi aku telepon lah si Sukma. Suk, ayo cepet pulang yuk gitu. Kamu di mana? Aku lagi ibadah nih. Aku lagi ibadah di gereja. Lah, iya si Pipit meninggal. Iya, ayo kita pulang yuk cepet. Bisa nggak pulang cepet? Bentar lagi nih kata dia. Iya harus cepet-cepet. Nanti takutnya kita nggak keburu kayak gitu. Nah, tapi kata Sukma, iya. Bentar lagi katanya, bentar lagi kayak gitu. Saat itu posisinya udah pukul jam 10 pagi. Aku tungguin, terus datanglah Sukma. Itu udah jam 10.20. Sudah jam 10.20 dia datang, aku bilang, Suk, ayo kita nanti nggak keburu gitu. Ya ayolah, papa aku udah siap. Sambil ngeluarin mobil, aku pergi tuh ke rumah temen aku yang di sampingnya. Ada tetangga lah, tetangga aku tuh udah kenal juga sih sama almarhumah ini, Pipit. Nah, karena dia kenal, kebetulan kita tuh sebaya juga, walaupun beda sekolah, makanya kita jemput dia nih. Maksudnya biar bareng gitu loh. Aku ke rumah dia nih, terus aku ngomong ketemunya sama mamanya aja. Terus aku bilang, Tante, ada Ana nggak? Ananya nggak ada. Ananya lagi pergi dari pagi. Oh, kemana? Ke pusat kota lah kayak gitu. Oh, udah dari pagi ya. Emang kenapa nih? Udahlah. Ya Tante bilang aja nanti Nita mau Nita tadi nyariin gitu karena buru-buru. Ya udah ya Tante. Ya kita langsung jalan nih. Papa aku udah tunggu di bawah. Nah. Setelah kita jalan dari situ jam 10:30, jalan dalam perjalanan ke rumah itu sekitar 40 menit. Lumayan jauh. Iya, lumayan jauh dari rumah aku. Tapi ya karena jalannya sepi ya, jadi agak lumayan cepet lah karena hari Minggu kayak gitu. Sampai di 300 meter lagi kita sampai ke rumah duka. Tinggal 300 meter lagi nih, Kak. Tiba-tiba aku denger tuh udah kedengaran suara ambulans. Kalau di sana tuh kalau ada ambulans, mobil-mobil pada stop. Jadi karena jalannya juga mungkin gak gede ya, jadi dikasih jalan lah kayak gitu. Papa aku berhenti. Pas berhenti gitu di tikungan, itu ambulans datang. Aku udah feeling nih, ini pasti temen aku. Terus aku yakinkan lagi, aku lihat lagi tuh ambulansnya. Bener aja Kak, itu di belakangnya tuh temen aku semua, terus udah ditulis SMP ini gitu.
Terus teman-teman aku di belakangnya tuh udah pada ikut semua di mobil. Aku lihat, wah ini guru-guru aku, ini teman-teman aku, ini dia nih. Aku bilang kayak gitu. Aku nangis Kak di situ. Maaf banget. Aku bilang aku nyesal banget. Aku kenapa harus nunggu si Sukma, maksudnya. Aku ngerasa sedih banget Kak pada saat itu. Aku nyesal karena di saat-saat terakhir aku nggak bisa ada gitu loh buat dia. Malah aku nungguin temen aku gitu untuk selesai ibadah. Seandainya aku pergi aja, mungkin aku bisa ketemu gitu. Masih sempet lah walaupun di rumah. Setelah itu aku bilang ke papa aku, Pak aku mau pergi antar sampai ke bandara. Kata papa aku nggak usah. Percuma juga katanya kalau kamu mau pergi ke bandara karena nggak akan ketemu juga katanya. Karena dia akan ini ke tempat khusus gitu pun juga nggak akan bisa ketemu, percuma juga. Lagi pula jarak ke bandara itu kurang lebih 2 jam dari tempat kita. Jauh banget berarti. Iya, jadi kayak sia-sialah kayak gitu. Mendingan kita doa aja buat dia. Akhirnya kita balik tuh Kak ke rumah. Si Sukma ikut juga ke rumah aku. Kita sampai di rumah, baru sampai nih Kak. Nah, kita langsung ke rumah Ana. Kita sampai ke rumah Ana, masuk nih. Ana, kayak gitu manggil. Terus kata teman aku, ya Nit, di atas aku gitu, ayo. Terus pas aku naik, kita naik nih. Aku sama Sukma naik ke rumahnya. Nah, kamu tadi dari mana? Aku habis jalan-jalan pagi. Tadi kita jemput kamu loh ke sini, kamu nggak ada. Nah, ya emang kenapa? Iya, dia udah nyahut duluan. Nit, ya sorry, tadi aku ketemu lo sama Pipit, kata gitu. Hah? Ketemu sama Pipit? Aku sama Sukma? Serius? Gitu. Iya, barusan aku tadi pagi pas lagi jalan, kita tuh berpapasan. Salah orang kali, salah orang gitu. Kok salah orang sih Nit? Bener-bener kok itu dia. Aduh aku merinding banget. Kita tuh arahnya berlawanan Nit. Kalau nggak percaya tanya temen aku deh. Aku kan bareng teman aku ngelihat dia. Jadi tuh posisinya dia mau ke arah bawah, aku mau ke arah atas nih. Jadi kita berpapasan, berdekatan kayak gini. Terus dia pakai baju merah, celana jeans, rambutnya digerai, pakai tas samping. Dia jelasin detail lah ketemu sama si almarhumah ini. Nah, serius, terus dia gimana? Iya, aku sempat nanya, kamu mau kemana Pit? Dia bilang, bawah katanya, dia tunjuk ke arah sana. Gitu. Terus, udah ya. Terus, iya dadah gitu. Dia juga sempat say bye-bye kayak gitu, dah gitu. Sempat balas berarti itu? Sempat balas, sempat komunikasi kayak gitu loh, bye gitu. Kayak orang biasa aja. Itu kejadiannya katanya jam 9 pagi. Sedangkan jam 9 pagi itu aku udah terima kabar itu. Ya, dia udah meninggal. Iya, dan dia meninggal di sekitaran jam 2 pagi kan. Nah, si Ana ini ketemu dia jam 9 pagi. Aku langsung ngomong nih ke Ana. Nah, tahu nggak sebenarnya nih, aku tadi mau jemput kamu ke sini, tapi kamu nggak ada. Mau kemana? Iya, si Pipit tuh udah meninggal. Terus dia langsung, hah? Serius Nit? Nggak bohong. Tadi orang baru ketemu. Justru itu ngapain juga aku bohong kayak gini. Dia meninggal gitu. Serius, dia shock. Serius, kaku langsung tiba-tiba. Hah? Serius Nit? Itu tadi aku beneran ketemu gitu loh. Sampai kayak takut banget lah dia gitu. Ya udahlah gitu, mungkin mau pamit kali sama kamu ya, aku bilang kayak gitu. Apalagi kamu kan orangnya nggak tahu lah keadaannya, jadi mungkin dia pamit sama kamu kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu 2 hari kemudian setelah almarhumah meninggal, aku sama teman-teman dance aku ini kumpul. Mereka datang ke rumah aku. Nah, kita tuh ngobrol-ngobrol, ngebahas masalah si almarhumah ini. Kenapa ya kok tiba-tiba aja ada kayak gini? Kita kan gak nyangka semua tuh dia bisa kayak gitu. Ada yang pernah diceritain gitu loh ke siapapun gitu. Kata mereka nggak ada cerita apapun. Tapi yang sempat mereka dengar dari keluarganya, dia sempat nitip
surat. Jadi waktu katanya sih pada sore hari, waktu setelah maghrib, itu tuh dia sempat pakai baju udah rapi nih. Katanya itu kejadiannya kan dia Sabtu malam Minggu. Dia udah siap pakai baju dan bajunya tuh warna merah, celananya jeans, pakai tas selempang, rambutnya digerai. Dia udah siap tuh mau jalan. Pakai baju kayak gitu, berarti bener dong. Aku langsung dalam hati, bener dong ini ketemunya sama si Ana. Aku langsung flashback ke situ. Berarti bener nih dia si Ana nih emang beneran ketemu gitu, karena bajunya itu persis pada saat dia meninggal. Nah lanjut Kak, diceritain sama adiknya itu katanya dia udah siap, dia mau malam minggu. Terus dia setelah pakai baju itu tuh dia ngomong ke neneknya, "Nek, aku cantik nggak?" Lah iyalah, kata neneknya, "Kamu cantik, cucu nenek kan cantik," dia bilang gitu. Terus dia senyum-senyum nih. Nah pas malamnya dia mau minta izin mau malam mingguan katanya, jalan sama temennya. Dan dia sempat cekcok sama mamanya, gitu, berantem. Setelah berantem katanya dia langsung masuk ke kamar, nggak tahu kenapa, mungkin ngambek atau apa. Terus dia minumlah itu pil kina. Apa itu pil kina tuh kayak obat malaria Kak. Iya. Obat malaria, dan itu dosisnya tinggi banget. Dia minum beberapa butir sekaligus. Gitu. Pikiran kita sih atau keluarganya juga sempat ngomong mungkin awalnya mau ngegertak doang kayak gitu, karena kan anak seusia kayak kita tuh pada saat itu kan masih labil ya kayak terus belum ngerti arti-arti kayak gitu ya. Dia tuh minum itu ditelan sekaligus, dan yang sayangnya tuh dia buka pintu loh Kak, di kamar, dan nggak ada yang sama sekali yang ngelihat dia. Kayak semacam nyari perhatian mungkin. Iya, dia tuh buka pintu bukan tutup. Jadi mungkin dia ingin ada orang yang ngeliatin dia gitu, nyelamatin gitu. Tapi ternyata kenyataannya sampai jam 11 malam baru si adiknya ini ngelewat. Lewat di depan kamar waktu mau ke toilet. Dia lihat kok pintunya kebuka ya. Balik dari toilet dia mau nutup, terus dia lihat kakaknya udah berbusa. Berbusa mulutnya? Iya, udah berbusa dengan bajunya masih baju yang sama, baju merah, celana jeans. Udah setelah itu dipanggil ambulans sama keluarganya. Dipanggil ambulans, dan setelah perjalanan ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit si Pipit ini meninggal. Jadi ya setelah itu 7 harian si almarhumah, aku sama teman-teman aku pada datang nih. Kita sempat ditanya-tanya lah kayak gitu sama adiknya, gimana udah minta belum, kalau ini coba tanyain katanya sama mamaku, papaku katanya soal surat itu. Iya nanti kita tanyain ya gitu. Tapi bener kan ada surat? Kita pas nanya nih, beraniin aja lah kayak gitu. Bener nggak? Tante mohon maaf sebelumnya, bener nggak sih katanya si Pipit ninggalin surat buat kita? Tapi kata mamanya nggak ada. Kayak gitu. Jadi kayak disembunyiin gitu. Jadi ya udah kita nggak bisa apa-apa. Kita sampai sekarang masih bertanya-tanya kenapa sih dia sampai bisa ngelakuin itu. Jadi setelah 7 hari ini aman aja ya. Seperti biasa. Aku nggak tahu dari teman-teman mungkin ada teror atau enggak. Tapi ya di aku sih belum ada. Terus setelah 7 hari itu penerimaan rapot. Aku udah terima rapot dari pagi. Kemudian tapi teman aku itu yang si Sukmani, dia belum terima rapotnya. Ya, jadi pada saat itu tuh dia belum terima rapot karena mamanya lagi ada urusan. Jadi di pagi hari itu nggak bisa terima rapotnya.
Terus mamanya tuh bilang izin sama gurunya untuk janjian terima rapot di malam hari. Kebetulan guru-guru tuh masih standby di sana sampai malam. Jadi si mamanya Sukma ini ngambil rapot dia. Ngambil rapot itu si mamanya ini minta pas foto si Pipit ini almarhumah. Pas foto ditanya sama gurunya kenapa? Iya karena ini teman anak saya buat kenang-kenangan katanya. Dikasih lah sama gurunya. Ya, dibawa sama Mama Sukma untuk pulang. Nah, pada saat pulang mau menuju gerbang, kan sekolahnya posisinya di atas nih, tangga-tangga, terus jalan dikit lapangan, keluar tuh gerbang. Di situ gerbang itu ada pohon ketapang. Mamanya Sukma tuh pas mau turun tangga, udah mau sampai halaman, itu tuh ngelihat sosok almarhumah, rambutnya panjang, pakai baju putih, gitu, lagi duduk. Ujung kaki. Ya, sambil duduk di bawah pohon ketapang. Mamanya ngelihat, karena kan mamanya juga kenal ya sama almarhumah ini, pernah ngelihat mukanya kayak gitu, dan dia ngelihat itu dia. Pas udah mau dideketin, hilang. Oh, disamperin? Gitu. Iya, kan mau jalan keluar. Oh, ngelewatin ya? Iya, pas mau masuk gerbang, dia kan di luar gerbang pohon ketapang itu. Begitu mau keluar, udah nggak ada, hilang. Sampailah ke rumah aku. Kebetulan karena Sukma itu lagi ada di rumah aku. Lagi duduk-duduk di kita. Datanglah mamanya. Aku sama orang tua aku, keluarga kita lagi ngumpul nih di ruang tamu. Lagi duduk. Terus pas lagi duduk gitu, mamanya datang, ini Suk, ini, selamat ya kamu lulus, nilai kamu bagus-bagus, iya makasih ya Ma, gitu. Terus oh iya ini buat teman kalian gitu. Oh, dikasih lihat. Terus kok diambil sih Tante? Iya buat kenang-kenangan katanya. Pas dikasih tunjuk fotonya tuh Kak, angin dari pintu aku tuh kayak yang ngelewat gitu loh, ke pintu samping. Kayak tuh anginnya dingin banget. Padahal tadinya biasa aja. Tapi entah ini perasaan aku aja atau gimana. Tapi semua juga ngerasain gitu loh angin itu. Kita cuek aja lah. Padahal semua pada takut sih sebenarnya. Cuman pura-pura nggak ada apa-apa lah. Udah nih Kak ceritanya. 3 hari kemudian setelah itu, aku nginep nih di rumah Sukma. Gantian aku nginep. Nah, aku nginep tuh di rumah Sukma tuh. Tahu nggak Kak, tadi pas foto yang dibawa itu tuh dipajang sama mamanya Sukma tuh. Dipajang di dalam bingkai foto. Oh, ditaruh bingkai? Iya, bingkai fotonya Sukma. Jadi di dalam bingkai ditaruh lah foto dia. Digabungin di situ. Terus kita tidur nih malam. Nah, dikunci pintunya. Set, gitu harus dikunci katanya. Jadi kita kunci kamar. Terus kita tidur pas pagi-pagi aku bangun duluan tuh Kak. Terus aku lihat di meja. Kaget dong. Itu pas foto udah nggak ada di bingkai lagi, udah ada di atas meja. Keluar dari bingkai? Iya, adanya di atas meja gitu. Tergeletak di meja. Aku langsung kaget dong. Aku bangunin Sukma. Suk, bangun. Kamu lihat tuh. Ini kok pas fotonya udah di atas meja sih. Bukannya di dalam bingkai ya? Iya, mungkin mama aku kali. Tapi kita, oh iya mungkin ya. Tapi pas kita lihat tuh, lah itu kan pintu dikunci. Gimana caranya coba mama kamu masuk? Itu pintu dikunci pas kita buka. Iya, beneran dikunci. Aku sama semua kabur tuh keluar buru-buru. Tante, itu tuh pas fotonya keluar di meja, dari bingkai keluar, terus ada di meja. Kata tante, mungkin ya bercandain lah, mungkin mau bareng-bareng kali, mau main bareng gitu loh. Iya, ikut nginep kayak gitu. Aduh gitu, kita udah ketakutan duluan. Setelah kejadian itu ada lagi Kak, masih beberapa hal yang sering diteror sih di rumah aku. Pada saat itu
mama aku juga sering tuh pernah ngalamin kejadian. Nah, lagi di toilet tiba-tiba pure air tuh keluar dari bak. Kayak gitu, kayak ada orang yang mau mukul air kayak gitu. Set gitu. Langsung airnya tuh ke mamaku. Basah. Iya, mamaku selama ini kan nggak pernah ada kejadian kayak gitu ya. Baru aja nih lagi dalam suasana duka ada tuh kayak gitu. Jadi mamaku mungkin berpikir itu mungkin itu ya gangguan juga ya. Aku sering dengar juga dari teman-teman aku, beberapa sering ditampakin lagi jalan sore tiba-tiba tampakin sosoknya. Banyak sih yang udah teman-teman dancer aku itu yang sering ditampakin gitu, teman-teman dekat. Tapi aku sendiri belum pernah sih langsung sosoknya itu nggak pernah, belum pernah. Tiba di suatu waktu itu kira-kira pukul 5.20 sebelum maghrib. Aku sama mamaku tuh lagi duduk di ruang tamu, Kak. Nah, si Sukma nih nginep lagi di rumah aku. Dan dia masih tidur pada jam segitu. Sore itu? Iya, sore jam 5.20 masih tidur. Pas aku lagi duduk-duduk tuh bareng mamaku, terus ada yang teriak dari dalam kamar, si Sukma ternyata. Teriak, tolong, kayak gitu. Gitu, ngamuk-ngamuk lah. Sambil aku langsung lari ke dalam kamar. Terus aku bilang, kenapa? Gitu, aku tariklah tangannya, bangun, aku bilang kayak gitu. Aku sambil tarik tangannya, ayo bangun, sampai dia duduk, Nita, gitu, langsung dipeluk aku, Kak. Dia peluk aku terus dia nangis, kamu kenapa? Nit, aku mimpi siapa sih? Aku mimpi Pipit. Kenapa Pipit? Pipit narik-narik aku, suruh ikut sama dia katanya. Ditarik tangan aku, terus aku langsung spontan di situ lah karena masih ada hawa-hawanya. Terus aku bilang, Pit tolong dong jangan gangguin gitu. Kita udah beda alam, jangan gangguin. Sukmanya langsung aku kasih minum, terus aku coba tenang dulu. Terus cerita deh, tadi kamu mimpi apa sih? Iya gini Nit, aku tuh tadi mimpinya si Pipit tuh ada berdiri narik tangan aku. Posisinya tuh jembatan, kita ada jembatan, dia di seberang jembatan, terus kita tuh ada di seberang jembatannya, di sebelahnya gitu. Jadi kita ada pemisah jembatan gitu. Dia seberang jembatan, kita di bagian sini gitu sebelahnya. Dan kita tuh ada sekitar 7 orang ya, teman-teman aku, dancer, Sukma. Terus si Pipit nih maunya si Sukma aja. Dia panggil Sukma sini gitu. Tolong sini dong, ayo temenin aku kesepian di sini, dikatain dia gitu. Si Pipit ini almarhumah, ayo aku kesepian, kamu temenin aku gitu. Terus kata Sukma, nggak mau, si ini aja, Ana aja. Terus temen aku kan dia, enggak, bukan dia enggak, belum waktunya katanya. Kalau gitu sama Nita aja, Nita ya, Nita temenin. Enggak, kamu aja, Nita tuh nanti, dia belum saatnya katanya. Belum waktu dia, kamu aja sini ayo gitu, tarik sama aku, ayo temenin aku katanya. Nah di situ tuh mulai tarik-tarikan. Jadi si Sukma ini udah di tengah jembatan, Kak. Sambil dia udah narik nih, udah ke tengah jembatan. Terus aku tiba-tiba datang tuh, Kak. Terus aku tarik tangan si Sukma. Aku sambil tarik, langsung deh si Sukmanya balik ke seberang. Di situ tuh dia langsung kebangun, itu yang tadi. Sesuai yang menarik. Jadi sesuai yang tadi, aku narik juga dia. Ternyata pas waktu dia masih tidur, aku narik itu, ternyata dia juga lagi. Di mimpinya aku lagi sama. Narik sama gitu. Aku juga lagi narik di dunia nyata, dan dia langsung kebangun. Jadi itu tuh kayaknya horror banget jadinya, kayak entah apa yang akan terjadi kalau misalnya si Sukma ini diajak ikut gitu loh, sambil aku nggak narik dia. Kita nggak tahu ya, wallahu alam. Setelah kejadian itu Sukma nggak pernah lagi nginep di rumahku tuh. Mungkin ada sekitaran sebulan apa 2 bulan itu nggak pernah lagi, karena mungkin takut ya. Trauma dia. Trauma gitu. Nah
sekarang nih mulailah gantian. Di situ tuh aku gantiannya. Iya. Mulai dari situ aku mulai sering didatengin. Tapi dia tuh pertama kali datengin aku itu dia datang seperti kita tuh masih di sekolahan. Nita gitu sambil nyentuh tangan aku. Nita, kamu tahu nggak? Aku tuh kangen loh sama kamu gitu. Ya Fit, tapi kan bukannya kamu udah meninggal. 1 minggu kemudian mimpi lagi tuh Kak. Dia datang lagi, terus dia gini, Nita gitu. Nita sini. Dia datang, itu tuh setiap dia datang megang tangan aku tuh kerasa banget Kak dinginnya. Sini, padahal mimpi ya? Iya, padahal mimpi, tapi kayak emang beneran megang tangan aku. Emang kerasa banget bahwa itu dipegang gitu dan tangannya dingin banget. Terus dia ngomong sama aku, Nita aku kangen banget gitu. Aku tuh sepi gini. Tapi kita posisinya lagi di sekolahan nih. Tahu nggak Nit? Kenapa sih aku tuh bisa? Tahu nggak kenapa aku bisa meninggal? Kenapa kenapa aku bisa kayak gini katanya. Kenapa? Aku bilang kayak gitu. Terus dia langsung, aku bilang, kenapa? Emang kenapa? Terus aku bilang, karena B. Nah, B itu inisial pacarnya ya Kak. Dulu dia punya pacar tuh inisialnya namanya B. Dan si B ini ya anak ya terkenal lah di sekolahan, kata cover boy-nya lah yang populer lah di sekolahan ya. Jadi emang dia sempet pacaran lah, istilah cinta-cinta monyet kayak gitu. Terus aku bilang karena si B, terus dia langsung gitu. Kayak iya tapi kode gitu. Terus aku bilang iya bukan. Terus dia cuman gitu doang. Udah langsung mimpinya berakhir gitu, langsung udah aku kebangun. Udah setelah kebangun aku langsung seperti biasa lagi, mimpinya datang lagi Kak. Minggu berikutnya mimpi lagi kayak gitu, dia suka datang gitu, terus tiba-tiba jadi suka meluk gitu loh, tiba-tiba meluk terus jadi pocong gitu loh Kak. Aku ketindihan kayak gitulah sampai pada 3 bulan setelahnya, aku mimpi nih Kak. Dia bilang gini, Nit, kamu kenapa? Gitu aku bilang. Dia datang tuh pakai baju putih, bagus, cantik. Terus Nit, gitu seperti biasalah dia manja-manja. Iya, aku di sini kesepian. Dia bilang gitu. Terus kenapa kamu gitu, seneng aja lah, aku bilang kayak gitu di mimpi. Dia diem aja, tiba-tiba aku kebangun, terus aku langsung, Mah, kenapa ya? Udah lama aku nggak mimpi dia datang gitu loh, dengan pakaian yang bagus istilahnya. Ini aku semalam mimpi dia pakaiannya bagus. Terus ada apa ya? Pas aku datang nih ya ke rumah, ketemu mama aku kan jam 4:30 pagi itu mama aku udah bangun karena mama aku kan jualan kue Kak. Jadi pagi-pagi tuh udah bangun. Aku pergilah ke situ. Nah di situ tuh aku buka lemari, terus aku lihat buku Yasinnya. Terus aku lihat cek-cek lah kayak gitu. Ini kenapa ya? Aku bilang gitu. Pas aku lihat iya beneran hari ini tuh hari ulang tahun dia Kak. Kayak gitu. Jadi kayak ternyata kamu tuh nunjukin kamu yang bagus gitu kan, kamu mau ingetin aku kalau hari ini kamu ulang tahun kayak gitu. Jadi langsung ya udahlah, aku bilang yang terbaik buat kamu, semoga kamu di sana tenang. Aku bilang kayak gitu dalam hati. Ya udah. Aku mulai terbiasa nih Kak dengan datang-datang dia tuh dalam bentuk-bentuk itu yang suka meluk-meluk itu. Nah, udah nih. Kemudian setelah 6 bulan, dia datang lagi nih Kak. Dalam pakaian yang kayak bercahaya kayak gitu loh. Terus ini emang beda banget suasana ruangannya tuh kayak ruangan
megah gitu loh Kak, berkilau semua gitu. Kayak dia pakai baju tuh mengkilat semua, kayak permata kayak gitu. Terus di tempat itu tuh banyak orang semua pada pakaian putih semua Kak. Oke, tapi nggak kenal nih? Nggak kenal. Terus dia ngomong, Nit, ya, oh kamu cantik banget, aku bilang kayak gitu. Iya dong, aku kan cantik, dia bilang kayak gitu ke aku. Nit, ya, waktu aku tinggal sebentar lagi loh, dia bilang kayak gitu. Sebentar lagi? Iya, aku tinggal bentar lagi, aku nggak akan lama lagi, dia bilang. Aku bentar lagi loh, cuman kayak gitu. Bentar kemana sih? Iya, aku bentar lagi, sambil senyum-senyum. Setelah itu aku bilang, ya, yang penting kamu seneng ya, aku bilang kayak gitu, kamu happy ya, kayak gitu. Terus dia langsung, iya, dia senyum tuh. Kebangunlah aku, nggak ada mimpi apa-apa kayak ketindihan kayak gitu, enggak. Dan setelah aku bangun dari situ, setelah itu tuh Kak, nggak ada aku mimpi apa-apa. Oh, setelah 6 bulan itu? 6 bulan, yang dia bilang itu dia udah nggak ada lagi. Ya, gitu. Bentar lagi waktu aku bentar lagi loh, dia bilang gitu. Itu udah nggak pernah aku mimpi-mimpiin dia lagi dalam bentuk wujud dia yang kayak cantik kayak gitu. Setelah itu aku bilang, apa mungkin dia udah pamit ya kali mau kemana gitu, entah kemana ya rohnya gitu kan. Jadi waktu itu tuh dia sempet sering datang ya. Jadi kayak walaupun nggak seintens yang 6 bulan sebelumnya, tapi dia sering datang dalam bentuk pocong gitu loh. 6 bulan setelahnya itu. Jadi dia tuh almarhumah tuh sering mimpi ke aku. Jadi kurang lebih hampir tiap bulan lah, tiap bulan ya. Dia tuh datang meluk kayak gitu, Nita gitu. Kayak gitu, peluk. Awalnya biasa nih, kayak sosok dia. Nita, terus peluk. Tiba-tiba pas aku bangun gitu, antara sadar dan enggak, kayak gitu aku ngeliat tuh udah bentuk pocong Kak. Pocong itu lagi tidur di atas aku. Aku nggak bisa lihat mukanya, tapi aku cuma lihat kainnya aja, sama sempet lihat bentuk kayak gitu tuh. Kuncupnya? Iya, kuncupnya. Jadi yang sebelum pas dipeluk gini kan kelihatan tuh Kak. Kayak gitu, pas dia mau tidur dia balik gini. Aku tuh langsung kayak ketindihan gitu Kak, sesak nafas gitu loh Kak. Nggak bisa gerak. Gitu, sesak nafas pas dipeluk. Aku buka mata lagi, hilang. Tapi ternyata setiap dia hari ulang tahun, selalu dia datang, hari ulang tahun, hari meninggal, itu pasti datang Kak. Setelah 6 bulan itu? Iya, tetap aja datang. Tahun berikut datang mimpi. Terus tahun berikut datang lagi. Sampai kejadiannya itu 3 tahun aku sampai lulus SMA. Tapi ya dia sering datang juga kalau di hari-hari biasa ya. Itu kebanyakan dalam bentuk pocong. Jadi yang dia tampilannya bagus tuh hanya pas di saat-saat momen dia hari ulang tahun sama hari kematian aja. Tapi di sela-sela hari itu tuh masih dalam bentuk pocong. Walaupun nggak terlalu intens kayak 6 bulan sebelum itu. Kayak gitu. Setelahnya tuh hanya sekali-sekali itu aja datang-datang kayak gitu. Dan itu berlangsung pokoknya selama 3 tahun Kak, sampai aku lulus SMA. Setelah aku lulus SMA tahun 2007, aku pindah ke Manado karena lanjut kuliah kan. Nah, aku ke Manado dan ya alhamdulillah sampai sekarang Kak sih bukan ada gangguan apapun. Dan nggak ada sampai sekarang juga sih dia nggak pernah muncul lagi dalam bentuk apapun, dalam mimpi apapun kayak gitu, wujudnya dia kayak gimana pun nggak pernah lagi sampai sekarang aku mimpiin. Mimpinya tuh selama Mbak Nita di Jayapura doang ya? Iya benar Kak. Setelah dia meninggal, selama di Jayapura kurang lebih 3 tahun. Iya betul. Dan ini yang intensnya ini 6 bulan setelah dia meninggal ya? Iya. Pas 6 bulan awal? Iya, itu terus-terusan hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu. Dan sorry nih, dia datangnya itu setiap tanggal hari lahir
dan Iya. hari kematiannya. Itu udah Itu pasti. yang pakai baju bagus. Iya, Selain itu sering datang cuman bentuk pocong. iya, betul. Oke. Dan setelah 6 bulan itu setiap bulan datang. Setelah kejadian itu hampir setiap bulan. Itu dalam bentuk pocong. Oke, setelah 6 bulan itu. Iya. Waduh. Hampir setiap bulan. Jadi kadang ada 2 bulan kayak gitu. Tapi hampir setiap bulan sih. Oke. Ada kayak gitu. Selalu meluk gitu. Maksudnya meluk itu Mbak itu dalam keadaan sadar? Dalam posisi tidur, Kak. Tidur. Posisi tidur terus lagi ngelamun tiba-tiba udah kayak Nita gitu. Oh, kayak ada yang meluk. Nita gitu. Ternyata Meluk, pocong. Ternyata pas bangun kayak gitu pocong, Kak. Tapi ngelihat wajahnya nggak pocong itu? Mukanya? Enggak, karena cuma ngeliat kainnya doang. Oh, jadi kayak hanya sekelebat doang ya? Iya, jadi kayak cuman nggak kelihatan muka sih, cuman kain putih doang kayak gitu. Ada kuncupnya ada gitu. Ada kuncupnya di atas kayak gitu. Kainnya doang di atas aku lagi nindih. Setiap dia main ini peluk. Iya, itu di dalam ibaratnya dalam mimpi dipeluknya sama Iya. itu si Pipit. Iya. Pas bangun itu jadi pocong. Iya. Oke. Gitu sih, Kak. Itu aku aneh banget sih ada kejadian kayak gitu. Iya, jadi ini entah emang itu si Nita atau kalau di sini kan banyak ada juga beberapa ibaratnya itu jin-jin yang niru si Iya, ini benar. nih, si Pipit nih. Benar. Jadi si almarhumah jadi pura-pura Iya. berubah wujud seakan-akan jadi dia, padahal niatnya untuk fitnah kan bisa jadi. Betul, Kak. Iya. Tapi kalau yang setiap tanggal lahir dan tanggal dia meninggal, kemungkinan itu besar dia sendiri ya. Oh gitu ya, Kak. Kemungkinan besar ya. Iya, Saya iya. kurang tahu walau alam ini. Iya sih. Itu selama 3 tahun ini, Mbak. Beneran? Iya, benar sih, Kak. Hampir setiap bulan itu. Iya, makanya jujur sampai sekarang pun sih masih ada rasa penyesalan kayak gitu mengenai aku yang nggak sempat ketemu dia untuk terakhir kalinya, padahal kita tuh istilahnya sahabat dekat, sahabat dekat kayak gitu. Benar. Sampai sekarang masih ada rasa penyesalan, kenapa sih ya waktu itu aku nggak ini, mohon maaf ya, aku sering maaf ya, aku nggak bisa datang terakhir kalinya untuk kamu, aku kayak gitu. Makanya aku simpan sendiri sampai sekarang dan aku baru berani untuk cerita di sini kayak gitu. daripada daripada aku simpan ya, Kak, gitu. Sharing. Iya, dan aku emang belum pernah cerita lagi ke teman-teman aku yang lain yang dulu mereka udah pada nggak tahu kemana. Berarti itu udah lama sih. Berarti semenjak Mbak Nita ini masuk SMA, kan teman-teman dancer udah nggak lost kontak lah ibaratnya. Lost kontak. Nah, itu nggak tahu ceritanya dari dia ini. Maksudnya dari teman-teman dancer itu. Nggak tahu. Ada sih yang sempat satu sekolah sama aku. Tapi ya begitu kita SMA kan udah beda kelas. Oh, jadi nggak cerita-cerita. Udah beda lah ininya. Udah beda circle dan pembahasan kita udah beda. Iya. Aku udah nggak pernah ngebahas lagi soal itu si Pipit ini. Iya. Jadi kita udah masing-masing cerita lain lagi lah istilahnya, dan aku nggak pernah sama sekali ngebahas soal dia sering datang itu. Oh ya, udah ngelupain lah. Iya, ngelupain. Walaupun aku ngerasain, tapi aku nggak pernah cerita gitu loh. Aku tipe orang juga yang suka nyimpan sih, kayak gitu. Nggak mau diluapin gitu ya? Iya, mungkin ada sekali-kali aku cerita ke Sukma. Gitu, karena dia sahabat dekat aku sampai sekarang masih sahabatan dia. Dari SMP berarti nih ya, dari Jayapura sampai ke Manado, masih sahabatan ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya, alhamdulillah masih sahabatan. Jadi buat Sukma nih kalau nonton boleh nih komen ya. Komen nih Mbak, buat Mbak Sukma nih kalau nonton boleh komen nih, karena salah satu saksi hidup ya. Iya betul. Saksi. Kalau dia pernah diajakin nih sama diajak ya. Sampai ditarik-tarik itu, kalau kita nggak tahu loh alam kalau emang dia tarik itu jadinya kayak gimana ya. Iya benar, Kak, benar. Jadi sampai sekarang nih masih misteri nih ya, apa isi surat yang ditulis sama si Pipit ini. Iya, ya, itu kita sih. juga nggak tahu isinya apa. Dan
bingung juga kita mau nerka-nerka isinya kira-kira apa juga nggak tahu ya. Kita juga bingung Kak, sampai sekarang itu surat apa isinya. Jadi masih bertanya-tanya, jadi masih banyak cerita lah, karena inilah, karena itulah. Benar. Bahkan suratnya nggak disampaikan ke kita itu. Mungkin agak sensitif apa gimana, jadi sehingga orang tuanya tuh lebih memilih untuk menutupi. Udah jangan dikasih deh ke temennya. Betul. Ya pokoknya harapan aku sih ya. Semoga Al-Fatihah aja Al-Fatihah buat untuk almarhumah Pipit ya. Semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Buat sobat tengah malam, buat pembelajaran juga nih ya, buat orang tua ya, kalau misalnya lagi ada masalah sama anak, jangan benar-benar tinggal ya. Takutnya namanya juga anak masih labil kayak gitu kan. Apa aja dilakuin, karena dari yang saya dengar tadi ceritanya itu kayaknya si Pipit itu cuma pengen nyari perhatian. Iya betul. Dimana dia buka pintu minum obat. Kalau emang dia bener-bener pengen, dia pasti dikunci. Iya, kayak gitu pasti dikunci rapet-rapet, nggak dibuka sama sekali. Udah tinggal dia eksekusi di situ. Jadi gara-gara nyari perhatian, emang niatnya semoga aja dia yang nemuin nih, nggak taunya meninggal beneran kan. Iya benar. Berarti kan dalam diri dia itu sebenarnya nggak ada niatan untuk bunuh. Iya benar. Cuman emang nyari perhatian doang ke orang tua. Perhatian benar. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Nita nih. Jadi kurang lebih 3 tahun Mbak ya. Diteror sama sahabatnya sendiri almarhumah Pipit. Dan tadi juga buat sobat tengah malam bisa nih kirim Al-Fatihah nih ya untuk almarhumah Pipit. Semoga aja tenang di alam sana. Dan alhamdulillahnya setelah pindah udah nggak diteror lagi sampai sekarang ya. Dan buat Mbak Sukma nih kalau nonton bisa nih komen-komen ya. Karena dia saksi hidup nih yang hampir ditarik nih sama si almarhumah Pipit. Oke, terima kasih banget nih. Iya, sama-sama Mbak Nita udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu lah kata gue. Putra pamit undur diri. Mbak Nita juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.